Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar Data Tech Laboratory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Data Tech Laboratory, yang kami hormati Bapak pembicara kita hari ini yaitu ada Prof. Sugiarto PhD dan Bapak Joko Elianto SSI MPD, serta yang luar biasa dan kami banggakan seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Cynthia Afriani yang akan bertindak sebagai Master of Ceremony, sekaligus pemandu jalannya acara yang luar biasa pada malam hari ini. Sebelum itu, saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan pengenalan singkat tentang data tech, kemudian dilanjutkan sambutan sekaligus pemaparan yang pertama. Kemudian selanjutnya yaitu sesi penyampaian informasi, berikutnya pemaparan kedua, dan yang terakhir yaitu dokumentasi beserta penutup. Untuk itu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara yang kedua yaitu pengenalan tentang Data Tech Laboratory. Rekan-rekan semua, sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal lebih dekat mengenai wadah belajar kita hari ini. Data Tech Laboratory hadir sebagai lembaga yang berfokus pada inovasi dan menginspirasi, terutama dalam bidang penerbitan jurnal, serta pelatihan statistik dan analisis data. Melalui program-program terbaiknya, Data Tech berkomitmen penuh untuk membantu para akademisi, para peneliti, dan para praktisi dalam meningkatkan kualitas riset dan olah data secara komprehensif. Nah, baik rekan-rekan semua, melangkah acara berikutnya, yaitu sambutan dari Direktur Data Tech Laboratory yang sekaligus akan disampaikan materi pertama terkait opening remarks mengenai pengantar SEM PLS using RStudio. Kedua sesi ini penting akan dibawakan langsung oleh Direktur Data Tech Laboratory sendiri. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari sosok yang luar biasa ini. Beliau yaitu Prof. Sugiarto, PhD. Profesi beliau yaitu sebagai dosen dan peneliti aktif. Adapun keahliannya yaitu di bidang matematika terapan dengan spesialis di optimasi menggunakan pendekatan fuzzy Z dan fuzzy number. Nah, adapun rekam jejak beliau telah menghadiri lebih dari 12 konferensi, kemudian telah menyelesaikan lebih dari 12 riset dan telah menerbitkan sebanyak kurang lebih 87 paper atau jurnal ilmiah. Sungguh sebuah kehormatan besar bagi kita semua bisa menimba ilmu langsung dari pakarnya pada malam hari ini. Langsung saja kepada Prof. Sugiharto PhD, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Cynthia atas waktu yang telah diberikan kepada diri saya. Jadi terima kasih. Berikutnya saya sampaikan kepada Mas Joko Alianto SSIMPD yang malam hari akan membersamai kita dalam mencoba memahami terkait dengan salah satu topik yang sangat menarik, yakni terkait dengan SEM PLS berbasis menggunakan bahasa Arab. Nah, dan yang tidak kalah penting adalah saudara-saudara semua yang telah bergabung di dalam webinar malam hari ini sebagai salah satu wahana untuk menambah wawasan keilmuan kita secara khusus terkait dengan SEM PLS dengan menggunakan RStudio. Perkenalkan, saya Sugiarto, sudah sampaikan ke saudara Cynthia tadi. Ya, saya sehari-hari sebagai dosen dan sekaligus peneliti. Ya, jadi saya banyak bergerak terkait dengan machine learning, ya terkait dengan big data, data analis, itu baik menggunakan Python maupun R. Background pendidikan saya matematik dan statistik. Jadi saya tidak apa namanya jauh-jauh dengan matematik dan statistik ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Semoga ini akan menambah wawasan Anda semuanya dan semoga data laboratori ini bisa memberikan inspirasi kepada Anda semua
dan bisa membantu Anda semua jika Anda punya peran terkait dengan penyelesaian problem di bidang statistik ataupun matematik ataupun problem-problem yang mungkin dihadapi oleh bagian dari peneliti dalam penerbitan paper-paper ilmiahnya. Jadi kami pun di Datex Laboratorium ini selain mengadakan pelatihan-pelatihan terkait dengan matematik statistik, matematik dalam arti bagaimana kita memperkenalkan bahasa Python yang secara mendasar, basic pun yang tengah maupun yang mahir. Demikian juga bahasa R. Kenapa dua bahasa ini menjadi penting di Datex Laboratorium? Jadi memang sekali lagi sekarang sudah berubah, kehidupan berubah gitu. Teknologi berkembang begitu cepat sehingga era ada di depan kita. Oleh karena itulah kita memerlukan share yang punya kompeten tetapi bisa diterima dan tidak perlu ribet dengan rohnya. Maka semua sebagian besar atau kalau tidak boleh dikatakan sebagian besar data analis mesti akan menggunakan bahasa R atau bahasa Python karena itu adalah open source. Jadi semua akan memakai itu. Maka menjadi penting kita sebagai peneliti, sebagai dosen, sebagai mahasiswa tugas akhir, ya, maka mari kita beralih. Jangan kita masih berbicara dengan SPS atau SAS karena itu suatu saat kita harus membayarnya. Kita secara perlahan kita harus bergerak ke satu software statistik yang sekarang sangat terkenal dan disenangi oleh orang-orang data analis yaitu dengan A. Oke, saudara-saudara sekalian, itulah perkenalan sedikit terkait dengan data teks dan malam hari ini ya saudara-saudara sekalian, kita akan membahas dalam webinar ini membahas tentang SEM-PLS. Materi yang sangat terkenal di semua bidang karena semua orang yaitu baik orang eksak, pendidikan ataupun non eksak memakai ini semua, yakni terkait dengan SEM-PLS. Apabila kita lihat sejarah perkembangan SEM-PLS ini dimulai di era tahun 70-an, ya. Jadi di era 70-an gitu kan, di situ ada terkait dengan gabungan analisis faktor dan fact analisis. Jadi secara umum itu saudara-saudara sekalian, di dalam kita meneliti kita mesti punya banyak variabel atau faktor, ya istilah di faktor. Nah, dan gitu ya. Variabel yang banyak ini kadang kita perlukan, ada yang kita perlukan, ada yang tidak. Oleh karena itu, maka kita harus memahaminya. Variabel-variabel mana yang sekiranya memberikan dampak positif kepada penelitian kita dan mana yang tidak, yang pertama. Atau variabel yang sebetulnya memberikan dampak yang bersamaan. Hal ini perlu kita analisis agar dengan mengetahui variabel-variabel yang perlu kita ambil dan yang tidak, maka kita akan bisa mengeliminasi. Ya, dan kalau itu kita bisa lakukan, maka itu akan berdampak terkait dengan algoritma yang kita punya. Dampak berikutnya adalah sejauh mana waktu yang dipakai untuk merunning programming kita. Ya. Itu adalah efek berikutnya apabila kita mencari, menentukan. Demikian juga path analysis. Jadi ini menjadi sangat menarik pula, memang sekali lagi di era sekarang tidak ada yang tidak terkait dengan apa namanya graph theory. Jadi berbasis analisis itulah kita akan tahu sejauh mana hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain dan kekuatannya seperti apa. Itu di era 70-an. Ya, masih 70-an itu maka SEM masih berbasis terkait dengan kovarian, mulai populer ya. Kovarian.
Koversi, ya, variabel variabel maka itu menjadi lebih populer, ya, munculnya SEM kovarian. Dan berikutnya lahirlah PLS, partial least square. Ya, jadi kita memakai itu daerah itu dan PLS diperkenalkan, dan di tahun 90-an PLS berkembang di berbagai bidang, di semua bidang, ya, tidak hanya di orang statistik yang bermain di sini, tetapi semua bidang, baik pendidikan, ekonomi, ya, atau teknik, yaitu ya, ataupun di informatik, semuanya. Jadi begitu berkembang begitu cepatnya di era 90-an. Era 2000-an gitu ya, muncul istilah gabungan antara SEM dan PLS itu sendiri, ya. Nah, jadi dan di era saat ini gitu kan, semakin apa namanya, SEM PLS modern semakin matang, ya. Jadi itu udah sedikit perkembangan terkait dengan SMLS. Dan apabila kita lihat nih tren penelitian penggunaan SMLS, jadi ini di semua bidang, ya, lonjakan gitu ya. Apabila kita lihat itu trennya, gitu ya, saudara-saudara sekalian, di tahun 2026, ya, tahun 2026 ini, itu estimasi kita, proyeksi kita akan terjadi penelitian terkait dengan SMLS itu sebanyak berapa itu? Hampir mungkin di angka hampir 10.000 penelitian yang berbasis menggunakan SEM PLS. Ya, trennya seperti itu, ya kan? Maka target atau proyeksinya, ya, proyeksi di akhir 2026 nanti, maka penelitian yang berbasis menggunakan SEM PLS tidak kurang 10.000 penelitian di seluruh dunia. Jadi betapa pentingnya kita memahami SEM PLS ini. Oke, next, Mbak Cynthia. Ya, perhatikan, saudara-saudara sekalian. Jadi pada prinsipnya kalau kita berbicara SEM dan SEM PLS, maka kita berbicara terkait dengan analisis multivariat. Ya, analisis multivariat, multivariabel. Ya, artinya apa di sini? Variabelnya mesti lebih daripada satu. Ya. Generasi pertama, kalau kita tengok di situ, permasalahan yang benar terkait ilmu sosial, kita akan berbicara terkait riset konfirmatori, yakni bersifat parametrik. Ya, parametrik ini, saudara-saudara sekalian, penelitian yang datanya diasumsikan berdistribusi tertentu. Ya, jadi riset konfirmatori itu, riset parametrik ini, riset yang data yang kita miliki itu kita asumsikan berdistribusi tertentu, boleh normal, boleh Poisson, boleh binomial, dan seterusnya. Maka di situ akan muncul ANOVA, regresi, dan CFA. Demikian juga riset exploratory, yakni non parametrik, gitu ya. Jadi ini riset yang data yang kita miliki bebas daripada asumsi distribusinya. Ya, sebagai contoh di situ akan muncul cluster analisis, exploratory FA, multiscaling, gitu kan. Sementara di generasi kedua, maka di dalam riset konfirmatori itu muncul CBSEM AMOS, ya, yang exploratory non parametrik muncullah SEM PLS, Smart PLS with R. Jadi itulah berikutnya, ya. Pada prinsipnya sebagian besar dari peneliti mempunyai alasan penggunaan SMLS ini adalah pertama, cocok untuk sampel yang kecil. Meskipun di era saat ini, saudara-saudara sekalian, data itu tersedia melimpah ruah. Tapi jika sekiranya kita bertemu dengan data yang kecil, ya, yang kita tidak perlu kita uji distribusinya, maka penggunaan SEM PLS ini menjadi lebih fleksibel. Ya, di sini dikatakan tidak ketat terhadap normalitas data, jadi kita tidak perlu bahwasanya data kita harus berdistribusi normal, ya. Jadi dan berbasis SEM PLS itu maka dapat mengolah model-model yang kompleks, fokus pada prediksi dan fleksibel untuk penelitian eksploratif, mampu mengolah banyak indikator
dan cocok untuk dunia nyata tentunya dan mendukung analisis lanjutan. Jadi itulah sebagai pengantar dalam malam hari ini. Nah, semoga dengan apa yang sedikit ini bisa memberikan sebuah dorongan kepada kita semua, gitu ya, untuk belajar lebih lanjut, terutama para peneliti secara khusus, gitu, secara umum para dosen, ya, ataupun para mahasiswa yang nantinya akan berhadapan dengan tugas akhir. Salah satu topik yang bisa Anda angkat adalah terkait dengan bagaimana implementasi SEM PLS itu untuk menyelesaikan problem-problem kita dan bahasa yang kita gunakan dengan menggunakan bahasa A. Mungkin itu sebagai sebuah pembuka dalam kesempatan malam hari ini, dan selanjutnya nanti Mas Joko Elianto akan mengupas secara tuntas terkait bagaimana SEM PLS itu bekerja. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan malam ini. Sekali lagi, selamat berwebinar dan semoga apa yang kita lakukan malam ini bermanfaat dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam kembalikan ke Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik rekan-rekan semua, luar biasa. Ya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Prof. Sugiarto atas sambutan hangat sekaligus paparan materinya. Dari penjelasan beliau tadi, kita dapat paham bagaimana cikal bakal lahirnya SEM dan perkembangannya. Nah, sebelum kita masuk ke inti praktik coding di RStudio, ada info menarik buat kalian yang ingin mendalami ilmu statistik dari nol sampai mahir bersama DataTech Laboratory. Saat ini, DataTech sedang membuka pendaftaran unggulan untuk dua program. Yang pertama yaitu ada Live Online Training, Statistik Deskriptif dan Inferensial dengan R di Batch 1. Nah, yang akan dipandu oleh mentor ahli yaitu ada Dr. Padrul Jana, SPD MSc. Adapun pelaksanaannya yaitu di hari Senin dan Kamis di tanggal 15 dan 18 Juni. Kemudian fasilitas atau benefit yang akan didapatkan yaitu ada sertifikat resmi, kemudian ada search code, ada lifetime rekaman, dan grup untuk diskusi. Nah, menariknya di sini bagi peserta untuk fee yang harus dibayarkan hanya 80.000 saja. Kemudian program yang kedua yaitu ada on-site training atau olah data statistik dengan software R di batch yang kedua yang akan dilaksanakan di tanggal 20, 21, 27, dan 28 Juni secara tatap muka langsung bersama Prof. Sugiarto dan Pak Joko Elianto. Nah, materi lengkap dari R basic hingga uji multivariat. Adapun fee yang di batch ini yaitu 250.000 khusus untuk peserta webinar kali ini dan ada potongan atau diskon 20% bagi yang mendaftar kelompok. Nah, bagi yang berminat silahkan bisa menghubungi kontak person yang tertera di flyer tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu kita akan masuk ke menu utama kita, yaitu materi kedua terkait SEM PLS menggunakan RStudio. Di sesi ini kita akan dibimbing langsung oleh Bapak Joko Alianto, SSI MPD. Beliau adalah seorang data scientist handal dengan pengalaman lebih dari 5 tahun di bidangnya. Nah, kita akan membedah tuntas nih bagaimana implementasi paket seminar pada data real, kemudian melakukan estimasi modal, mengevaluasi outlier. Nah, kemudian hingga bisa melakukan bootstrapping. Kepada Pak Joko Alianto, SSI MPD, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga kepada Pak Gi atas waktunya juga tadi berkenan untuk membuka acara pada malam hari ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, halo, selamat malam semuanya. Oke, saya mau dengar suara dari peserta dulu nih, Mas. Halo, selamat malam semuanya. Selamat Malam. malam. Oke, wah menarik sekali ya, teman-teman. Oke, jadi mungkin sebelum kita mulai materinya, tadi saya menambahkan sedikit kenapa data tech ini berdiri, gitu ya. Jadi kita sebenarnya terdiri dari dua pilar.
Untuk saat ini dan mungkin akan berkembang di pilar-pilar lainnya. Tapi untuk saat ini kita fokus di dua hal. Yang pertama adalah penerbitan jurnal dan ini diharapkan bisa membantu mungkin teman-teman Bapak Ibu dosen jika memiliki tulisan gitu ya dan ingin menerbitkan dalam sebuah jurnal yang tentu representatif gitu ya dan kita sedang membangun untuk itu. Ada beberapa jurnal yang sedang kita develop seperti itu. Kemudian, nah di bagian yang kedua ini adalah statistik training. Oke, idenya seperti apa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Saya punya pengalaman untuk menjadi instruktur, ya khususnya di bidang data science, eh, menghadapi orang dari berbagai latar belakang kebanyakan memang dari mahasiswa, tapi banyak juga di fresh graduate gitu ya, jadi lulusan. Itu biasanya butuh satu wadah gitu ya, untuk ketika belajar coding, terutama skill coding, itu butuh bimbingan. Gitu. Untuk pilihannya ada dua, bisa online dan offline. Online cukup banyak pilihannya, tentu, tetapi kadang mungkin kebanyakan dari informatik begitu dan kita coba tawarkan gitu ya. Kebetulan kami semua nih dari jurusan matematik gitu. Tentu kami juga terus-menerus belajar gitu ya. Tetapi menariknya adalah dari jurusan matematik ini kita mencoba mencari ide-idenya gitu ya. Di statistik itu apa, implementasinya itu apa, dan kami berusaha untuk menyediakan pelatihan-pelatihan yang tidak hanya membahas ide dasar, gitu, tapi juga sampai implementasi realnya. Oke, dan setiap bulannya kita mengadakan webinar gratis seperti ini, yaitu untuk menampilkan metode-metode terbaru. Salah satunya adalah yang akan kita bahas di malam hari ini, yaitu SAMPLS. Nah, kenapa? Sebagai seorang data scientist, pasti kita menghadapi sebuah masalah gitu ya. Terus masalah ini nanti penyebabnya apa, kita butuh namanya uji kausalitas. Gitu. Tidak terbatas hanya korelasi, tapi harus sampai pada kausalitas. Gitu. Hubungannya seberapa kuat dan faktor apa saja yang mempengaruhi. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sugiyanto bagaimana perkembangannya SMPLS dari awal sampai saat ini dan bagaimana trennya cukup tinggi. Nah, di malam hari ini kita akan membahas ya sekilas mungkin gitu ya ide-ide dasarnya dan nanti mungkin kalau teman-teman sekarang sedang ini ya fokus untuk belajar SMPLS, mungkin kita juga bisa adakan satu training khusus seperti tadi untuk statistik, inferensi, dan deskriptif, tapi temanya kita alihkan di SEM. Nanti kalau teman-teman berminat, boleh banget nanti untuk menghubungi Kak Cynthia gitu ya, untuk kita crafting materinya di detail. Oke, tapi sebelum saya lanjut, saya mau tahu nih, motivasi teman-teman ikut pelatihan malam hari ini seperti apa? Apakah punya penelitian yang menggunakan SEM? Tentu pasti gitu. Dan penelitiannya itu untuk apa? Apakah untuk eh, tesis misalnya atau untuk skripsi? Boleh banget ditulisin di kolom chat. Saya pengen tahu terlebih dahulu. Silahkan. Oke, penelitian atau penggunaan metode SEM ini untuk apa, teman-teman? Bapak Ibu semuanya. Boleh dituliskan biar kita nggak sepi gitu ya, nggak satu arah dari saya aja. Oke Kak Bunga, terima kasih untuk tesis. Oke, pakai R tapi belum ngerti. Oke, nice. Oke, mungkin yang lain selain Kak Bunga, silakan. Ya, sebelum kita lanjut, teman-teman. Oke, karena di sini sebenarnya kita lebih enak diskusi aja gitu ya. Oke, berarti mungkin kalau dari eh, yang disampaikan Kak Bunga ini mungkin lebih ke R-nya gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang nggak pernah ngoding tuh, buka R langsung intimidatif gitu ya. Oke, mungkin yang lain. Oke, untuk penelitian biasanya pakai Amos. Oke, nice. Dari Kak Siti. Oke, yang lainnya boleh.
Oke, masih saya tunggu. Oke, mungkin satu atau dua lagi. Oke, em, oke untuk tesis dan pendalaman metode dari Kak Adi. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi. Oke, ini berarti kebanyakan untuk tesis ya, teman-teman semuanya. Oke, ya memang tadi ini inline nih sama data yang kita ambil dan ya tadi kita forecast sederhana aja pakai Excel itu juga. Dan ya dapat angkanya memang sedemikian tren gitu ya. Oke, dari Kak Dinda, kalau penelitian tesis saya pakai FYOS 13, bisa juga pakai SmartTLS. Oke, nanti kita sampaikan kenapa kita pilih R. Oke, untuk tesis biasanya pakai TLS 4 ya. Oke, nah ini menarik nih untuk memperdalam menggunakan R Studio. Kenapa katanya tuh dipilihnya memperdalam gitu ya. Nah, mungkin kita nanti juga bisa ulik bareng gitu ya. Saya juga masih belajar di sini teman-teman. Jadi nanti mungkin kalau ada yang salah atau boleh banget dibenerin gitu ya. Jadi kita belajar bareng-bareng di data training. Oke, baik. Thank you atas responnya teman-teman, atas keaktifannya ini berarti menunjukkan bahwa teman-teman sangat antusias sekali untuk pada malam hari ini. Oke, baik. Kita mulai di menu utamanya. Baik. Saya share screen, full screen aja mungkin ya. Oke, kita akan pilih ya, agar tidak mengganggu teman-teman. Oke, baik teman-teman. Kita akan mulai di basic konsep terlebih dahulu. Mungkin pengenalan singkat gitu ya tentang apa itu SMPLS gitu ya, terus apa eh, bagian itu. Nah, yang pertama SEM dulu atau Structural Equation Model. Jadi ini adalah satu pemodelan struktur gitu. Kalau kita ambil dari HARE, ya ini referensi utama dari SMPLS, teman-teman, yaitu digunakan untuk tadi analisis multivariat atau hubungan antar beberapa variabel. Nah, SEM merupakan analisis yang menggabungkan aspek analisis faktor dan regresi untuk memungkinkan kita. Nah, mungkin saya mau fokus di simultannya ini, teman-teman. Dan kalau merujuk kemarin ya, konsultasi beberapa mahasiswa dan hasil untuk skripsi, untuk tesis, biasanya mereka terkendala kenapa faktor loading, kenapa hasilnya jelek gitu ya, ada uji-uji yang tidak terlewati, AVE-nya, mungkin uji RO-nya gitu ya. Apa sebenarnya masalahnya gitu. Ya kita nanti akan bahas, tetapi intinya ketika kita mengurangi atau menambahkan satu variabel, maka tidak serta-merta yang berubah itu hanya satu variabel itu, teman-teman. Tetapi hitungan yang lain itu akan berubah lagi karena memang dihitung secara simultan. Nah, ini yang membuat kalau menurut saya pribadi ini cukup tricky gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita pahami ini sebenarnya ada kaitannya dengan analisis korelasi gitu ya, di mana nanti sebenarnya item-item yang berdekatan atau variabel-variabel yang sebenarnya dia mirip, ya nanti dia eh, justru akan mengganggu gitu ya. Kalau nilainya sama persis atau mirip, kita perlu review. Oke. Nah, SEM ini digunakan untuk apa? Yaitu untuk mengkonfirmasi teori ya, atau menguji hipotesis melalui hubungan langsung dan tidak langsung gitu. SEM di sini, SEM sendiri gitu teman-teman ya, itu ada berbagai nama. Dulu ada covariance structure analysis, ada latent variable analysis, dan ada juga causal modeling. Nah, causal karena kita langsung bisa menentukan variabel ini sebagai penyebab variabel yang secara umum terdiri kurang lebih 4 ya. Nah ini bisa bantu teman-teman. Jadi ketika saya juga coba belajar lebih dalam gitu. Ya kita mulai yang simple dulu.
SEM ini skopnya apa aja? Yang pertama ada nama variabel laten. Apa itu variabel laten? Kita bahas. Kemudian variabel teramati atau indikator. Kemudian ada struktur model dan ada mission model atau model pengukuran. Oke, pertama variabel laten. Nah, eh, apa itu variabel laten? Tadi di awal sudah dibahas oleh Pak Sugi. Ada perubahan analisis multivariat dari Gen 1 ke Gen 2. Apa sih sebenarnya pemantiknya kenapa kita butuh satu metode baru di mana ANAVA udah nggak bisa lagi misalnya gitu ya. Nah, karena ini berasalnya dari ilmu sosial. Ada banyak hal yang kita nggak bisa mengukur secara langsung. Jadi kalau di sini ya disebutnya variabel kunci yang menjadi perhatian gitu. Tapi pada intinya adalah eh, satu variabel yang nggak bisa kita ukur secara langsung. Contohnya tingkat stres kerja. Misal kita bisa kasih satu skala gitu ya, kita pakai skala Likert atau mungkin skala yang lain. Tetapi kalaupun dari nilai itu pun sebenarnya bisa dibilang tidak bisa mewakili secara langsung. Gitu. Nah, tapi kita bisa dekati itu dengan eh, indikator namanya. Nah, misal kita bisa mengatakan seseorang itu mengalami stres terhadap kerjaannya apa? Ya, kita bisa cantumkan dalam sebuah pertanyaan. Apakah Anda merasa sering sakit kepala misalnya? Apakah Anda sering marah-marah? Apakah jam tidur Anda berkurang? Nah, ini bisa kita eh, gunakan gitu ya sebagai variabel-variabel tadi untuk mengukur sesuatu tentang stres kerja misalnya. Oke. Dan variabel laten ini atau disebut juga dengan konstrak teman-teman itu juga terdiri dari dua gitu. Jadi sebenarnya ini kaitannya eh, istilahnya tuh eksogen dan endogen gitu. Mungkin ini in detail bisa kita bahas di dalam kelas tapi sederhananya si eksogen ini seperti variable dependent, kemudian endogen ini seperti variable dependent kayak gitu teman-teman. Kalau di sini ya yang berwarna biru ini adalah exogen construct, kemudian yang berwarna hijau ini endogen construct. Nah, untuk notasi standarnya teman-teman, variable exogen itu dia pakai notasi C seperti ini. Kemudian untuk variable endogen ini notasi eta. Dan ini notasi yang sudah terstandar. Jadi kalau teman-teman pakai software-software yang ini gitu ya, pakai SMPLS, pakai Amos, mungkin pakai Adanko gitu, nanti harusnya sama. Termasuk pakai R juga. Nanti ketika visualisasinya nanti akan ada parameter-parameter itu mengikuti standar tersebut. Oke, itu tadi variabel laten. Kemudian selanjutnya adalah variabel indikator. Kalau tadi laten nggak bisa kita ukur secara langsung, sebaliknya variabel indikator tadi yang kita contohkan tadi ada yang apakah Anda sering sakit kepala, sering marah, jam tidur berkurang. Misalkan kita sajikan dalam skala Likert seperti ini, oh responden ini milih angka 3, yang 2, responden yang 4 gitu ya. Misal satu yang paling rendah dan 5 yang paling tinggi misalnya. Nah, kemudian ada jenis juga nih teman-teman ya untuk si indikator ini di mana satu konstruk bagaimana konstruk itu digambarkan dari indikatornya. Gitu. Apakah dia itu satu faktor konstruk tadi itu bisa dicerminkan dari indikator atau satu faktor itu disusun oleh indikator tersebut. Oke, atau istilahnya reflektif dan formatif. Nah, reflektif itu apa? Cerminan atau manifestasi. Jadi misalnya kalau di sini ada satu konstruk namanya kepuasan kerja misalnya. Nah, kepuasan kerja ini indikator kalau orang eh, puas terhadap satu pekerjaan apa sih? Oh, tersenyum misalnya, atau dengan sukarela mengasih rekomendasi, gitu. Kemudian eh, dia kepada orang yang sama misalnya. Nah, itu cerminan gitu ya. Jadi satu konstruk ini kita ukur berdasarkan apa? Eh, oh, hal-hal ini gitu ya, variabel-variabel lain
Kalau variabel-variabel ini nilainya sekian gitu ya, berarti ini sebagai terminan dari satu konstruk tersebut. Nah, atau ada tipe yang kedua yaitu formatif. Nah, formatif di sini artinya satu konstruk itu disusun oleh beberapa variabel indikatornya. Nah, ini biasanya di ilmu sosial. Contohnya di sini status sosial ekonomi, itu indikatornya ada tingkat pendidikan, pendapatan per bulan, dan pekerjaan di mana indikator-indikator ini itu memang jadi satu ya bisa dibilang kita formulasikan gitu ya, entah di jumlah atau seperti apa misalnya, tapi ini dia yang menyusun atau yang membentuk si variabel status sosial ekonomi tersebut. Oke, nah itu tadi komponen yang kedua. Komponen yang ketiga selanjutnya adalah model struktural. Nah, model struktural ini biasanya dalam bentuk gambar tadi, yaitu laten. Jadi bagaimana sih hubungan antara variabel itu, apakah dari A ke B, A ke B, C, dan D, gitu. Tergantung desain eh, yang sedang teman-teman gitu. Dan biasanya ini memang ketika teman-teman mau melakukan penelitian ini yang harus digodok banget gitu ya. Jadi kalau kami mungkin dari mathematics memastikan bagaimana data itu masuk, kemudian memastikan bagaimana metode ini digunakan, kemudian membaca hasil gitu ya. Tetapi tentu kita harus kolaborasi gitu. Mungkin dari jurusan sosial itu lebih paham tentang teorinya, lebih paham tentang asumsinya gitu. Dan kalau dengan teori itu nggak sesuai misalnya, kenapa gitu ya. Dan SEM tadi, khususnya SEM PLS ini kan bisa digunakan untuk eksploratory gitu ya. Jadi ada mungkin ada kebaruan gitu, ada satu model yang kita coba baru gitu, kita bisa pakai si SEM PLS ini. Gitu. Kemudian di sini juga ada variabel tadi untuk menunjukkan regresi variabel latennya. Jadi di garisnya nanti teman-teman di situ ada parameter kalau dia dari variabel laten terhadap variabel terikat gitu ya, sorry, dari eksogen ke endogen itu menggunakan gamma, kemudian kalau sebaliknya itu menggunakan beta gitu, teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya adalah model pengukuran, yaitu adalah menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan variabel indikator. Dan biasanya ini yang sering nih langsung dilihat pertama kali ketika lihat hasil SEM gitu ya, yaitu kita lihat faktor loadingnya berapa gitu. Nah ini notasinya itu menggunakan lambda gitu ya teman-teman, standar umumnya. Oke, kemudian yang namanya struktural model, ya, pasti dia ada kesalahan. Ada dua jenis, ada namanya kesalahan struktural, berarti dalam model strukturnya, kemudian ada di kesalahan pengukuran atau di model pengukurannya. Nah, namanya kalau di struktural tadi, di struktural model itu dinotasikan dengan zeta, teman-teman. Kemudian kalau di model pengukuran itu untuk variabel X-nya gitu, atau independennya itu delta, kemudian kalau di variabel dependennya itu epsilon, teman-teman. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti kalau teman-teman gonta-ganti aplikasi misalnya. Tadi kan ada yang, oh awalnya kita pakai SMPLS dulu, gitu. Tapi lebih detail kita pakai R, karena mungkin di SMPLS ada yang tidak ditampilkan, tapi di R kita bisa tampilkan. Atau bahkan kita bisa custom, gitu. Karena kita bisa develop code, teman-teman ya. Mungkin kita mau hitung apa ya, habis itu matriksnya ke transform dan lain sebagainya, itu mungkin kan gitu kalau di R kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi yang kita bahas tadi satu persatu itu digambarkan dalam satu uh, visualisasi seperti ini kayak gitu. Oke. Nah, tipe SEM itu ada dua. Ada namanya CB SEM covariant based SEM, ada namanya partial least square atau PLS SEM. Nah, keduanya sama-sama SEM tapi apa bedanya gitu. Tapi memang base-nya sudah berbeda
teman-teman. Kalau CBSAM itu berfokus pada goodness of fit gitu, dan biasanya menggunakan sampel yang lebih besar dan asumsi normalitas data yang lebih ketat. Gitu. Jadi datanya harus normal dan lain sebagainya. Software yang terkenal biasanya Amos. Kemudian kalau PLM yang terkenal biasanya ya SMPLS. Nah, di R itu juga ada banyak library sebenarnya. Cuman di malam hari ini saya mau ngupas satu aja yang eh, paling lengkap, karena di R itu juga ada beberapa library untuk SAM ini, teman-teman. Nah, si SAM in R ini dia sebenarnya nggak cuma untuk PLS, dia juga bisa untuk CB SAM seperti itu. Tetapi memang keunggulannya si PLS tadi kan tidak mensyaratkan normalitas data, teman-teman. Dan untuk sampel kecil juga bisa, dan untuk penelitian biasanya itu juga jumlah data yang tidak terlalu banyak itu juga kadang menjadi kendala dari teman-teman atau realita dari penelitian teman-teman gitu ya. Jadi PSM ini bisa menjadi satu gitu. Oke, untuk library-nya di R kita akan menggunakan namanya SAM in R. Oke, perbandingan lainnya kurang lebih seperti ini, dan ini yang kalau secara matematis kita tentu akan lebih mudah atau lebih lebih praktis PLS. Untuk CBSM inputnya kita harus dalam matrik ovarian atau matrik korelasi. Kalau teman-teman pakai software mudah secara penggunaan gitu ya, misal Amos, mungkin teman-teman seperti memasuk data tabular. Tetapi sebenarnya yang dihitung adalah dia akan menghitung matrik ovariannya dulu, baru diproses di SEM-nya gitu. Kemudian juga butuh asumsi. Nah, kemudian ukuran sampelnya si PLS ini bisa bekerja untuk sampel yang kecil. Kemudian kompleksitas model itu si CB ini eh, hanya cocok untuk yang relatif sederhana, sedangkan si PLS bisa dengan model yang kompleks gitu, teman-teman. Nah, untuk tujuannya si CB itu lebih ke confirming, kemudian kalau PLS tadi lebih ke exploratory, teman-teman. Oke, untuk tahapannya kita mulai dari sebelum kita mengambil data, bahkan ya kita harus tetapkan dulu measurement modelnya. Jadi variabel latennya apa, indikatornya apa, jenisnya apa, gitu. Apakah dia reflektif, apakah dia formatif, gitu. Jadi kita desain dulu nih modelnya, gitu. Bagian strukturnya yuk, variabel latennya apa, indikatornya apa, kemudian hubungannya gimana nih antara satu variabel laten dengan indikator-indikatornya. Apakah dia reflektif, apakah dia formatif. Dan itu kadang teman-teman itu kelupaan di sini nih. Kadang asal gabung-gabungin gitu ya, dapat nih gitu. Nah, padahal sebenarnya kita ya paling nggak tahu gitu ya, paling nggak tahu oh ini dia reflektif atau formatif kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah model strukturalnya. Jadi gimana nih desainnya gitu, teman-teman. Biasanya sudah ada nanti dalam di desain penelitiannya, oh nanti hubungan antar variabelnya seperti ini gitu ya. Jadi pertama tadi measurement, selanjutnya struktur modelnya, baru pengambilan data, pengumpulan data, kemudian kita ceknya. Apakah ada missing values, gitu, apakah ada respon-respon yang mencurigakan gitu, kayak mungkin di alur gitu ya, hasilnya satu nilai semuanya misalnya. Nah, uh, dan kita lihat ada nggak data-data yang sifatnya outlier, karena mungkin yang namanya outlier di semua metode itu dia bisa menjadi masalah, teman-teman ya. Jadi uh, lebih baik kita bersihkan. Memang ada beberapa model yang robust terhadap outlier, tapi bagaimanapun akan lebih baik kalau kita bisa melakukan pembersihan data. Oke, kemudian kita bisa jalankan estimasi model dengan menjalankan algoritmanya di R. Nah, setelah itu melakukan evaluasi. Nah, ini biasanya yang teman-teman lakukan gitu ya. Kita cek dulu namanya validitas konvergen. Outer loadingnya atau loadingnya itu di atas 0,7, 0,6 boleh kalau untuk exploratory gitu. Atau ya 0,6 sih, kalau 0,5 terlalu rendah ya, biasanya ditolak juga gitu.
Kemudian ada average varian expected itu harus di atas 0,5. Kemudian ada reliabilitas konstruksinya, CR dan CA-nya itu harus di atas 0,7. Kemudian ada uji HTMT dan kita nanti akan explore di R apa aja sih yang bisa di return gitu ya atau yang bisa dikeluarkan kayak gitu. Nah, kemudian juga kita bisa lihat nilai R square-nya gitu. Nah, untuk intermodel eh, kita harus melakukan bootstrapping terlebih dahulu. Nah, di sini memang SAMPLS saat ini gitu teman-teman, memang untuk menguji intermodel ini kita harus melakukan bootstrapping. Yang ini sebenarnya adalah satu proses yang berat gitu ya. Di eh, tapi untuk eh, komputer-komputer saat ini sudah mampu gitu. Apa yang akan kita lihat saat ini? Kita akan lihat coefisiennya, statistiknya, dan p-value-nya. Jadi kita bisa melihat eh, indirect dan direct effect-nya langsung. Oke, kita akan mulai implementasi pada R-nya, teman-teman. Oke, tapi sebelum kita mulai, sebenarnya kenapa sih kita pakai R? Gitu. Teman-teman, tadi sudah ada yang pakai Amos, sudah yang pakai SAMPLS. Gitu. Satu, dia free dan open source. Nah, ini penting, apalagi sebagai seorang akademisi, eh, ini memastikan bahwa teman-teman tanggung jawab terhadap lisensi yang teman-teman pakai gitu ya. Kalau kita belum mampu gitu ya untuk beli yang berbayar misalnya, udah kita coba menggunakan yang free dan open source. Nah, terus bagaimana kalau hasil antar software tidak sama misalnya, kita nanti perlu mempelajari gimana hasil ini dihitung menggunakan software tertentu, bagaimana hasil ini dihitung dengan software tertentu, kita bisa minta bantuan Gen AI, bisa Gemini atau GPT gitu. Uh, Misal kemarin saya sempat ngulik Adanko itu memang agak beda, agak lain gitu teman-teman ya dengan hasil-hasil yang lainnya gitu. Karena di sana sudah ada optimizer demikian hasilnya agak beda. Dan sebenarnya ya karena caranya yang sedikit berbeda maka hasilnya berbeda gitu. Kemudian ini yang penting kalau teman-teman sebagai seorang peneliti yang akan pakai terus menerus reprodusibilitas gitu atau makai laginya itu cepat. Maksudnya kenapa? Misal kalau teman-teman mau bekerja dengan 20 variabel, 30 variabel misalnya. Kalau pakai basi I tentu ya, SAMPLS teman-teman harus gambar ulang satu persatu. Nanti kalau rubah lagi, ya akan rubah lagi kayak gitu. Nah, sedangkan dengan code kita bisa nanti ganti baris tertentu itu secara lebih mudah dan biasanya untuk membagikannya juga lebih mudah. Kalau teman-teman menggunakan R misalnya bisa membagikan shortcut-nya melalui GitHub misalnya untuk direview peneliti lain, teruskan peneliti lain. Gitu. Kemudian sangat fleksibel karena hasilnya dalam variabel-variabel yang bisa diakses lagi, misal teman-teman mau gabungkan ke metode lainnya atau hasil-hasilnya teman-teman mau consume untuk visualisasi yang lebih customize gitu ya, itu tentu akan lebih mudah menggunakan R. Kemudian tadi untuk visualisasi grafiknya juga ada banyak pilihan, bahkan ada teman-teman bisa ya kalau telaten gitu ya bisa manual plot lagi gitu. Cuman sebenarnya dari SAM in R ini cukup pakai keyword plot, function plot itu hasilnya sudah cukup mudah dibaca teman-teman. Kemudian tadi lengkap dan detail itulah kenapa tadi ada juga yang meneruskan setelah SAM lanjut ke R gitu karena dia lebih detail. Nanti kita coba lihat isinya apa aja sih, apakah benar lebih banyak dari yang lainnya misalnya lebih lengkap. Nah, kemudian tadi integrasi end to end. Ya, maksudnya kalau kita mau gabungkan, kalau teman-teman punya satu tahapan penelitian machine learning gitu ya, nah itu bisa nih langsung kita gabungkan dengan yang lainnya, karena
yang lain kan untuk code misalnya bisa kita otomatisasi juga, teman-teman. Nah, itu kenapa kita pakai R sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak punya kebutuhan itu, ya teman-teman bisa pakai yang lain. Dan mungkin teman-teman belum terbiasa gitu ya menggunakan R gitu. eh, Code-nya misalnya, ya teman-teman mungkin bisa mulai belajar sedikit dulu, asal teman-teman belajar vektor, kemudian data frame itu udah cukup. Cukup itu aja, kemudian yang lain nanti saya pikir itu sudah cukup karena hanya untuk insert nilai-nilainya aja, untuk input nilainya aja. Kayak gitu. Oke, eh, kemudian kenapa kita pakai SEM in R gitu? Yang pertama sintaksnya intuitif, mudah banget untuk dipahami. Kalau misal saya nanti mau bikin eh, konstruk yang reflektif atau eh, formatif, ya sudah saya tinggal pakai kata kunci reflektif. Gitu. Kalau saya mau ambil dari, oh ini gabungan gitu ya antara beberapa kolom, bisa pakai composite misalnya. Kemudian metodologi ganda, jadi ini bisa CB, bisa PLS, kayak gitu. Kemudian ini juga inovasi dan best practice metodologinya. Jadi ini adalah implementasi dari namanya algoritma PLSC gitu, teman-teman. Kemudian performa bootstrapping-nya tinggi, jadi ini udah dioptimasi sedemikian rupa dan validitas hasil terjamin. Jadi ini hasil dari yang library R ini juga terus dikomparasikan dengan misalnya hasil-hasil dari industri populer, SPAT, PLS, dan Adanko tadi, teman-teman. Biar hasilnya ya sama gitu ya. Oke, pertama kita bisa install package-nya, namanya SEMinR seperti ini. Kemudian setelah kita install, kita panggil dengan keyword library, kemudian SEMinR seperti ini, teman-teman. Nah, baru kita mulai dengan baca data, gitu. Nah, mungkin ini teman-teman ya, kalau baru belajar atau belum pernah menggunakan R, di sini saya sengaja memang saya cuman load satu paket doang, yaitu SEMinR. Dan untuk membaca datanya saya pakai bawaan yang R aja, saya nggak perlu install data frame library lainnya gitu ya. Saya pakai read.csv, nah datanya dalam CSV, separatornya kebetulan di sini tetap titik koma ya, jadi harus kita specify. Dan ya kita berhasil load datanya. Nah, di sini yang penting teman-teman adalah ketika kita mau pakai software apapun gitu ya, kita harus tahu format data yang dibutuhkan itu seperti apa gitu. Nah, sebenarnya teman-teman bisa pakai format nama variabel apapun gitu, asal nanti tahu cara mengambilnya gitu. Nah, tapi ini untuk memudahkan di sini eh, saya buat nama variabelnya itu mudah gitu ya. Jadi di sini untuk pertama adalah kepemimpinan, kedua adalah motivasi, yang ketiga adalah kinerja. Nah, di sini ya faktor untuk indikator satu lead satu, indikator 2 lead 2, indikator 3 lead 3, dan seterusnya seperti ini. Ini untuk memudahkan teman-teman juga, gitu ya. Dilihat dari tabel Excel-nya juga mudah, untuk lihat di R-nya juga mudah seperti ini. Nah, kemudian, nah eh, untuk mendefinisikan model pengukuran sama strukturnya, itu kita bisa seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita pakai default gitu ya. Default untuk variable construct, satu adalah kepemimpinan, kita langsung pakai composite, kemudian di sini motivasi dan kinerja. Gitu. Nah, ini nanti teman-teman menggunakan multi items ini adalah memudahkan kalau teman-teman nanti mau milih-milih. Mau milih-milih ini 1 sampai 3 misalnya. Kalau teman-teman nanti cuma mau ambil 1 2 1 sampai 2 misalnya. Nah, ini pakai multi items. Jadi diambil kata kuncinya tadi lead, MOT, dan perform. Kebetulan masih saya ambil semua. Nah, kemudian untuk mendefinisikan struktur modelnya, ini mungkin bedanya sedikit di sini.
Kalau teman-teman di SEM atau di SEM PLS gitu, itu kan langsung gambar gitu ya. Nah, kalau di sini ya from to aja gitu jadinya teman-teman. Nah, karena ini ada list, nanti dia pakainya C. Nah, ini teman-teman harus tadi belajar sedikit gitu ya tentang vektor R misalnya di C, dari bisa ke motivasi dan kerja. Kemudian part selanjutnya adalah dari motivasi ke kinerja gitu. Jadi nanti ada yang direct, ada yang indirect. Oke, kemudian kita bisa estimate menggunakan function namanya estimate PLS. Nah, terus inputnya apa aja? Kita butuh datanya, kita butuh modelnya. Udah, data adalah data frame SEM yang sudah kita define di awal. Kemudian modelnya dua yang sudah kita definisikan, yaitu model pengukuran atau measurement model, kemudian selanjutnya structure model. Kemudian ya udah, jadi lebih enaknya kita perlu simpan teman-teman ya. Eh, oh ya, ini modelnya sudah saya simpan di TLS model. Cuman di sini untuk hasil summary bisa kita simpan. Oke, mungkin saya mau buka di R aja dulu. Sorry, tadi saya udah siapkan teman-teman. Oke, mungkin saya bersihkan dulu untuk environment-nya. Oke, ya. Oke, baik. Jadi tadi sudah sampai di eh, ringkasan model. Nah, jadi di sini PLS estimate gitu. Berarti saya udah dapat PLS modelnya. Kalau saya jalankan, ini filenya saya dapat namanya ringkasan, teman-teman. Nah, ringkasan ini isinya apa aja sih gitu ya. Nah, saya bisa langsung misal run ini aja. Nah, dia kan hanya muncul ini aja, teman-teman. Muncul ini aja. Nah, teman-teman nanti bisa pakai names untuk ngecek isinya tuh apa aja sih hasil dari pemodelan tadi. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa membandingkan gitu ya, ringkasan. Membandingkan dengan hasil output di alat lainnya atau tools lainnya. Nah, di sini ada meta, ada total effect, station, ada validity. Oh, well, saya mau cari di validity itu ada apa aja. Teman-teman bisa pakai tinggal tanda dolar gitu ya. Ini teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman belajar data frame untuk pilih kolom. Teman-teman tinggal pilih aja tadi di saya tadi mau lihat di validity teman-teman. Kayak di sini. Nah, tinggal teman-teman bisa tampilkan seperti ini. Nah, oh, di sini ada HTMT, ada VIF, ada cross loading. Oh, berarti kalau saya mau lihat cross loading berarti dari sini. Gitu. Kalau saya mau lihat loading berarti saya langsung dari ringkasan terus loading kayak gitu. Nah, itu mudahnya menggunakan R teman-teman, jadi sangat lengkap seperti itu. Oke, saya kembali ke slides terlebih dahulu. Oke, nah ini yang biasanya kita langsung cek R square-nya. Oh, berarti di sini eh, motivasi gitu ya, kepemimpinan mampu menjelaskan 43,9% variasi motivasi misalnya. Nah, ini nanti teman-teman pasti sudah terbiasa gitu ya. Nah, saya di sini cuma mungkin di R itu kita bisa nampilin apa aja gitu ya di sini. Nanti kalau in detail kita bisa bikinkan kelas untuk kita belajar bareng-bareng lagi teman-teman. Oke, kemudian di sini oke, untuk reliabilitas kontraknya kita bisa lihat di bagian reliability ini. Di sini ada alpha, ada ROA, ada ROC-nya. Kebetulan di sini hasilnya masih ada yang di bawah 0,7 teman-teman ya. Itu dan ya mungkin ini nanti perlu kita cek ulang gitu karena di sini saya yang penting dapat hasilnya terlebih dahulu gitu ya. Oke, kemudian untuk validitas konvergennya kita bisa lihat APE di sebelah sini. Oke. Dan untuk bootstrap model, nah karena tadi kita sudah dapat PLS modelnya,
kita tinggal pakai function namanya bootstrap model, kemudian ada dua int di situ, yaitu SAM in R modelnya. Jadi SAM model yang sudah kita buat, kemudian jumlah bootstrapping-nya. Di sini kita specify 1000. Sama ketika teman-teman pakai software yang lain, juga pada pilihan di situ. Cuman ya kalau teman-teman udah terbiasa kayak udah langsung di input, gitu, tinggal klik OK gitu ya, nggak terlalu merhatikan misalnya. Nah, kalau di R ya karena kita ngetik gitu ya, kita mau nggak harus amati satu persatu gitu. Oke, dan di sini kita bisa dapat hasil bootstrapping untuk inner modelnya. Teman-teman lihat untuk T statistik dan T value-nya. Nah, untuk melakukan plot, nah kita bisa hanya tinggal plot seperti ini, boot model. Misalnya kalau yang saya plot untuk hasil bootstrapping-nya teman-teman ya. Kalau kita mau yang PLS awal tadi yang belum di bootstrapping ya tinggal kita ganti aja. Ya udah dapat hasil plot seperti ini. Ya mungkin kalau teman-teman belum terbiasa agak beda mungkin ya sama di hasil dari SAMPLS mungkin AMOS gitu. Nah tapi paling tidak di sini langsung jadi nih teman-teman ya mudah untuk dibaca, teman-teman nggak perlu geser-geser lagi karena udah dioptimize nih sama jadinya gitu. Nah jadi itu teman-teman kalau di R code-nya tadi saya udah sini tadi coba-coba gitu ya. Oh, saya bisa munculin loadingnya gitu. Nah, kalau pembulatannya terlalu panjang, saya bisa melakukan pembulatan gitu ya. Saya bisa ambil cross coding, saya bahkan di sini juga bisa mengambil untuk matrix formal lackernya teman-teman ya, untuk validitas HTMT gitu. Nah, jadi ya tadi teman-teman tinggal tick names gitu ya, kemudian nanti di dalamnya isinya apa aja gitu. Untuk ngoprek teman-teman butuh apa, siapa tahu di R sudah ada. Gitu. Oke, mungkin itu teman-teman itu ya sesi webinar malam hari ini dari saya. Jadi memang kita fokusnya untuk sharing aja. Oh kita bisa loh untuk menggunakan SAM ini pakai R dan kelebihannya tadi dia open source, kemudian lengkap gitu ya, dan reproducibilitasnya, kemudian kalau teman-teman mau gabungkan dengan langkah-langkah lain dalam penelitian teman-teman yang mungkin nggak cuman SAM gitu, bisa digabung-gabungkan gitu, sorry, itu sangat mudah gitu ya kalau teman-teman, kalau kita menggunakan SAM. Oke, mungkin itu teman-teman untuk materi. Nah, untuk implementasi, untuk kesimpulannya ya teman-teman kita bisa baca hasil interpretasinya dari angka-angka yang kita peroleh gitu ya. Nah, oh iya, saya masih ada satu lagi nih. Kapan kita atau bagaimana sih perkembangan gitu ya awalnya untuk analisis hubungan? Nah, di sini menarik karena saya sempat ini, kenapa sih saya tuh butuh SAMPLS gitu. Yang pertama, kalau saya cuma mau tahu nih hubungan antara dua variabel, kepemimpinan dan motivasi, maka saya nggak perlu SAMPLS, saya cuma cukup butuh regresi, teman-teman. Cuman ya itu ya hanya terbatas dari dua variabel itu aja, gitu, teman-teman untuk regresi gitu ya. Jadi berfokus hubungan antar variabel dalam satu model ini aja. Gitu. Nah, kalau ada beberapa variabel, ya kita bisa pakai namanya path analysis, kayak gitu. Tapi si path analysis ini, kalau kita mau ngasih rekomendasi seseorang gitu ya, oh tadi kita menganalisis kinerja, motivasi, dan kepemimpinan, bagaimana hubungannya. Terus rekomendasinya apa? Itu apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diturunkan, apa yang perlu disesuaikan. Dan bisakah kita cuma dapat angka-angka hubungan, p-value kayak gitu. Tapi kita nggak bisa kasih rekomendasi. Nah, dengan PLS, misal katakanlah motivasi tadi itu terkait dengan kemampuan dia public speaking misalnya, kemampuan dia untuk mengajak orang gitu ya, kemungkin kemampuan dia menampilkan diri gitu. Itu ada nilai-nilainya tuh gitu. Ada loadingnya yang kita bisa lihat mana yang lebih kuat misalnya. Kemudian kinerja, kinerja kita hitung dari berbagai variabel, misal kehadiran atau misal hasil pencapaian atau misal hasil yang apalagi gitu. Kita lihat faktor loadingnya
seberapa. Oh, mana yang paling tinggi? Oh, kalau rendah harus ditingkatkan misalnya. Itu bisa dengan sampel. Tapi kalau dengan persis, dengan regresi, itu belum bisa. Nah, itu uh, menurut saya ini menarik gitu. Kenapa sih kita tuh butuh SAMPLS gitu. Jadi sebelum saya mempelajari itu kemarin saya ngulik kan udah ada regresi, udah ada path analysis gitu. Oke, ya semoga sedikit sharing ini bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut sesi untuk Q&A teman-teman ya. Nanti saya mungkin coba kalau saya bisa akan saya jawab itu. Kalau belum bisa mungkin nanti bisa saya carikan jawabannya terlebih dahulu dan teman-teman boleh untuk tetap stay di grupnya untuk kita mungkin diskusi hal-hal lainnya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Saya kembalikan ke Kak Cynthia untuk sesi Q&A. Silakan Kak Cynthia. Oke, terima kasih banyak Mas Joko atas materinya. Menarik sekali ya rekan-rekan semuanya. Nah, jadi kita jadi tahu perbandingan gamblang antara regresi sederhana, path analisis hingga keunggulan mutlak SMPLS ini dalam mendeteksi indikator yang lemah. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya terkait dengan SMPLS, bisa dengan open mic atau menuliskan di kolom chat. Ah, kebetulan ini udah ada yang menuliskan di kolom chat, Mas Joko, yaitu dari Mbak Dinda, itu dari Universitas Hayam Wuruk. Dia bertanya, jadi seberapa besar resiko terjadinya p-hacking dalam peneliti SMPLS dan bagaimana cara menghindarinya? Seperti itu. Oke, sebentar. Oh baik, saya tadi cari di Gen AI yang dimaksud p-hacking itu apa? Oh ternyata ini ya, maksudnya nge-hack nilai p-value gitu ya. Jujur saya baru dengar ini. Dan ya, seberapa besar gitu ya? Kalau kita bandingkan sama metode-metode yang lain, karena tapi ini menurut pribadi saya ya, gitu. Karena tadi simultan seperti itu, kalau sepengetahuan saya ini sebenarnya cukup tricky gitu. Jadi agak mungkin relatif lebih rendah gitu ya. Tetapi ya sebenarnya ya ini justru tamparan juga ya bagi kita teman-teman. Kemarin kita sudah tanda petoreng atas insiden mana itu orang matematika lagi ya. Jujur saya malu itu pada teman-teman dari sesama matematikawan gitu ya. Eh, ya mungkin kasusnya beda, tetapi intinya kan kalau dari p-hacking ini berarti kita tuh oh kalau satu penelitian hasilnya harus selalu bagus gitu ya. Dan itu sering banget tuh ketika ya saya juga membuka untuk konsultasi gitu teman-teman ya. Ada dari ya ada dari mahasiswa S2, S3 dalam negeri luar negeri seperti itu. Pengalaman saya sebenarnya ya kalau dari luar negeri biasanya bukan bukan harus p-value-nya bagus, bukan harus ini, tapi datanya ini seperti apa gitu teman-teman. Jadi kita harus ya pastiin datanya benar, hasilnya sesuai gitu ya. Dan ya kalau memang ada yang tidak valid misalnya, ya nanti bagaimana cara kita mengantisipasinya. Tapi tentu dengan tidak melakukan manipulasi gitu ya. Jadi itu sebenarnya ya kalau ditanya seberapa besar risikonya, menurut saya relatif lebih rendah gitu. Tapi seberapa rendah jujur saya kurang tahu. Tetapi justru dari pertanyaan Kak Dida ini jadi pengingat bagi kita nih. Eh, Jangan-jangan teman-teman atau saya sendiri gitu kadang gimana supaya hasilnya bagus. Ya udah kita jujur aja gitu teman-teman ya. Mungkin ada satu proses di dalam data yang proses pengambilan data atau apapun yang miss sehingga hasilnya kok tidak valid, mungkin nggak sesuai uji HTMT-nya atau metrik funnel-nya atau
Ujiro-nya dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi kalau saya biasanya ya hasilnya teman-teman pastikan cara input datanya benar, kemudian untuk menggunakan metodenya benar, kemudian teman-teman paham artinya itu lebih penting daripada hasilnya yang harus misal harus sesuai ini gitu ya. Karena ya namanya eksploratif kan kita dapat hasil yang mungkin kurang memuaskan misalnya. Tapi pertanyaan selanjutnya kira-kira kenapa? Nah, harusnya akademisi lebih kayaknya seperti itu. Oh, data mungkin kurang kurang banyak kah? Mungkin apa gitu. Untuk bisa diperbaiki di penelitian selanjutnya. Bukan yang harus, oh penelitian saya harus bagus gitu misalnya. Ya itu menurut pendapat saya teman-teman ya. Kak Dinda, semoga menjawab. Gitu. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi, Kak Cynthia boleh? Kalau dia mau bertanya. Oke, teman-teman semua, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin untuk yang sedang menulis tesis, yang masih kebingungan terkait materi ataupun hasil analisa-analisanya bisa kita diskusikan di sini. Atau sepertinya udah sangat jelas seperti itu Oke. ya, teman-teman semua. Oke. Ya, kalau belum ada nggak apa-apa. Sekali lagi thank you teman-teman. Oke, silakan Kak Sinta untuk dilanjutkan sesinya. Ya. Oke, mungkin untuk mengingatkan kembali yang belum presensi bisa segera presensi untuk mendapatkan sertifikat. Nah, kemudian untuk informasi yang berikutnya yaitu hadir dari panitia ini bahwa akan ada pelatihan batch pertama dan batch kedua yang mana jika pendaftar pada malam hari ini akan mendapat diskon yang telah disediakan. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk ikut bisa segera mendaftar agar bisa mendapatkan diskon atau agar bisa mendapatkan kekurangan tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi kepada sesi yang berikutnya, yaitu kita akan melakukan ke sesi dokumentasi. Buat teman-teman semua bisa open kamera. Oke, untuk slide satu Oke, bagi yuk teman-teman teman-teman, semua. kita abadikan kebersamaan kita pada malam hari ini. Oke, Oke, saya hitung teman-teman semua. oke, thank you Kak Aziz, Pak Arif. Oke, masih ditunggu teman-teman yang lain untuk on cam. On cam, oke. Kebetulan di Jogja lagi hujan ini ya. Iya, Oke, betul. ya Pak. Oke, Oke, Pak teman-teman semua. Junerdi, terima kasih. Oke, kita tunggu mungkin 1 menit lagi, Kak Cynthia. Oke, Oke, teman-teman semua, kita tunggu 1 menit lagi. Sampai di 20.45 untuk mempersiapkan open camera. oke, mungkin bisa dimulai aja, Kak Cynthia. Oke, oke, terima kasih Pak Hermawan, udah on cam. Oke, oke, Kak Oke, Faisal, ya, thank you. Ya, mungkin ya, silakan Kak Cynthia kasih aba-aba, saya bantu ya, untuk screenshot. siap. Dari slide pertama dulu, teman-teman semua siap? Satu, dua, tiga. Oke, Sudah? slide kedua, Oke, ya kemudian lanjut slide slide kedua. kedua. Satu, dua, tiga. Oke, baik, terima kasih. Ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi pada acara malam hari ini.
Semoga ilmu terkait dengan SIM PLS menggunakan Art Studio ini dapat menginspirasi dan membawa inovasi baru dalam riset ataupun pekerjaan kita. Saya Sinti Afriani selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pelatihan-pelatihan Data Tech Laboratory berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Silahkan yang akan eh, keluar dari grup dipersilahkan. Thank you teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Thank you.